anan nauma, sungguhnya tidur itu mithlul mauti, seperti kita mati. Dan juga Allah akan memegang jiwa lam tamut, yang belum mati, fi manamiha, ketika dia tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لله إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سيما شيخنا أستاذنا وربنا قدواتنا المطل والمجاهد في سبيل الله الشيخ يحيى نور الأنوار بن حج ميمونة بلا خصوصا تلفيك ووصولهم وفرهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوار وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوان عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Assalam rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa berjumpa kembali, bersilaturahim dan bermuwajahah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang nanti dibahas ini bisa menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu-ilmu yang berkah untuk bisa menambah bekal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan beberapa pembahasan kita pada beberapa bulan yang lalu. Masih sama di dalam kitab Matan Bidayatul Hidayah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali. Namun malam hari ini kita memulai masuk di bab yang baru. Jadi mulai malam hari ini dan insyaallah seterusnya sampai nanti dan bahkan sampai selesai, kita di bab yang baru. Malam hari ini kita akan membahas tentang adabun naumi, adab-adab tidur, atau kita ada adab yang harus kita lakukan sebelum atau kita mau tidur.
Nah, kira-kira apa saja yang mesti kita lakukan sebelum kita tidur? Maka di sini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, minimal ada 8 hal, ada 8 pekerjaan yang harus kita lakukan sebelum kita asik ya dalam tidur kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita membahas ini nanti tidur kita senantiasa tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi, yakni adab-adab tidur. Bermula ini satu adab mengenai tentang ketika kita ingin tidur. Fa idza aradtan nauma fa'absid firashaka mustaqbilal qiblati wa nam ala yaminika kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi wa'lam anna an-nauma mislul mauti wal yaqzata mislul ba'thi. Fa idza aradta an-nauma, maka apabila engkau ingin berangkat untuk tidur. Jadi kalau kita pengen tidur, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, fabsid firashaka, maka bentangkanlah tempat tidurmu mustaqbilal kiblati, yakni menghadap kiblat. Jadi kalau kita pengen tidur, yang pertama kita lakukan adalah siap-siap tidurnya itu harus menghadap kiblat. Ustadz, bagaimana rumah saya ini ternyata dari menghadapnya lalu kamarnya ini sehingga naruh tempat tidur tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Ya kan ada Pak ya, naruh tempat tidur karena mungkin menghadap rumahnya atau bentuk ruangan daripada kamarnya ini tidak memungkinkan dia punya tempat tidur lalu tidurnya tidak menghadap ke kiblat. Nah, bagaimana nih? Nah, minimal yang kedua dilaksanakan wanam ala yaminika, dan tidurlah kalian ala yaminika, ini menghadap ke kananmu. Jadi kalau tidur menghadap kiblat lalu menghadap ke kanan. Jadi kalau kita boleh diatur tempat tidur kita ini Pak, kepalanya ini ada di sebelah mana ini? Selatan ya? Selatan, utara? Utara. Nah, ada di utara, lalu kaki kita ini di selatan. Jadi ini pala, ini kaki kita. Maka disuruh yang kedua, wanam ala yaminika, tidurnya ini kudu menghadap ke kananmu, berarti menghadap ke kiblat. Mengapa? Kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi, sama seperti ya dibaringkannya mayit ketika masuk ke dalam liang lahat. Kita kalau nganter jenazah, nguburin mayit almarhum almarhumah ke makam kuburan, lalu kita lihat itu dia dimasukkan ke alam barzahnya, ke liang lahatnya juga sama menghadap ke kiblat. Maka sama seperti kalau kita pengen tidur, maka kita atur tempat tidur kita harus siap-siap mustaqbilal kiblati, ini menghadap ke kiblat dan tidurnya berbaring ke sebelah kanan. Berarti kalau palanya di sini, kakinya di sini, nah tinggal tangan kita dah begini nih, menghadap ke kanan. Ternyata Pak, pas kita pelajari, pas saya baca-baca, kita dalemin, ini kan sunnah Nabi, tidurnya menghadap ke kanan. Jadi dijelaskan dalam syarahnya ini, ada tidur yang gak boleh, macam tidur yang dibenci, yang makruh, yang gak boleh kita lakukan. Seperti apa tidurnya? Tidur seperti tidurnya
setan. Bagaimana tidurnya setan? Tengkurap. Tidurnya setan ini tengkurap. Maka makruh. Kita tidak boleh tidurnya dalam keadaan tengkurap. Maka sunnah Rasulullah bagaimana? Nam ala yaminik, tidurlah menghadap ke kananmu, yakni pas juga menghadap kiblat. Ada orang yang ngadap ke kanan, karena tadi posisinya enggak ngadap kiblat, berarti belum sempurna. Maka tadi diatur. Nah, minimal tadi tempat tidurnya diatur, yang kedua orangnya. Supaya apa? Kita tidur juga mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya bilang ketika kita cari tahu mengapa Nabi tidurnya menghadap ke kanannya lalu menghadap ke kiblat, bantalnya ini dengan tangannya begitu tidurnya, ternyata dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau juga seorang ulama, seorang juga dokter begitu ya, ya paham begitu mengenai ilmu kesehatan. Maka apa rahasianya tidur berbaring ke sebelah kanan? Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan ada dua macam tidur. Nanti silakan Bapak pilih mau tidur yang mana modelnya. Nah, kalau Rasulullah tidurnya menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat. Lalu ada lagi nanti yang pengen ke sebelah kiri, silakan. Tapi yang kita cari tahu nih, kenapa Rasulullah tidurnya ini menghadap ke kanan lalu menghadap ke kiblat? Ternyata secara ilmu kesehatan kita lihat jantung kita ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, Pak? Sebelah kiri. Jadi kalau kita tidur kepala di sini, kaki di sini lalu menghadap kemari, maka jantung itu tidak punya senderan. Maka dia menggantung-gantung, maka dia ini seakan-akan menjadi gelisah. Nah, kalau orang yang tidur menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat, ini adalah tidurnya orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena tadi jantungnya tidak ada senderan, karena menjadi gelisah, maka insya Allah nanti di sepertiga malam dia akan terbangun, lalu menjalankan qiyamul lail. Lalu kalau orang pengen tidurnya pules, yang nggak ada niatan pengen qiyamul lail, silakan berbaring ke sebelah kiri. Kenapa? Karena jantung ini akan tersenderkan, maka dia akan merasa aman, merasa nyaman, maka yang tidur juga akan menjadi pules. Ternyata Nabi bukan hanya menghadap ke kanan, disitulah ada misterinya. Ciri tanda orang yang soleh tidurnya menghadap ke kanan, karena dia tahu jantung ini tidak akan merasa aman nyaman, nanti di sepertiga malam dia akan terbangun. Tinggal dipilih dah, mau tidur yang menghadap ke kanan atau tidur mau menghadap ke kiri. Kalau pengen pules, silakan ambil ke kiri. Tapi kalau pengen ada niatan, pengen qiyamul lail, bangun di sepertiga malam, bangun pengen sebelum subuh udah bangun, maka tidurlah mengikuti tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita tidur, tapi juga ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sama sepertinya dibaringkannya mayit filahdihi ketika dia masuk ke dalam liang lahat, sama. Ternyata tidur ini ya kita di kamar kita dengan nanti tidur kita di alam barzakh yang selamanya sama posisinya, harus juga menghadap ke kanan dan menghadap ke kiblat. Artinya apa? Kita udah belajar, kita udah bahas ini, berarti mulai entar malam kita latihan. Tanpa kita sadari kita latihan. Besok nih saya di alam barzakh, ketika saya udah mati, begitu Pak. Ini seperti ini tidurnya nih. Ya. Kita akan berbaring seperti ini nih. Nah, berarti siap-siap kita tidur nih. Jadi ada yang bilang tidur ini adalah setengah mati. Tidur kita di waktu malam atau di waktu siang adalah setengah daripada kematian kita. Maka dijelaskan oleh Imam Ghazali, wa'lam
annan nauma mislul mauti. Tuh. Dan ketahuilah annan nauma sungguhnya tidur itu mislul mauti, seperti kita mati. Jadi tidur kita ini seperti orang yang mati. Maka kita lihat Pak, tadi diletakkannya sama seperti kayak orang masuk ke alam barzah. Mayit masuk ke alam barzah, kalau yang lahat menghadap ke kiblat, menghadap ke kanan, cium tuh tanahnya dengan hidungnya si mayit tadi. Kita pun sama, tidur kita di tempat tidur kita menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat, sama dengan si mayit. Maka dijelaskan sama tidur itu seperti mati. Maka kalau seandainya tidur ini setengah dari mati, kita tidur mati, cuma setengah. Maka Allah menjelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42. Jadi ketika kita ini mati atau kita tidur, ya mati yang sementara, timbul pertanyaan kita. Kita ini kan ada ruh, bergerak, jalan ke sini kemari, ngobrol, tangan bergerak, kaki bergerak, karena di dalam tubuh kita ada ruh. Timbul pertanyaan kita, ketika kita tidur, kemanakah ruh kita? Kan kita tidur, maka ruh itu kemana dia? Apakah masih menempel dalam tubuh kita, ataukah hilang entah kemana? Maka Allah menjawab, kalau ada pertanyaan yang kita pertanyakan seperti ini, kemana ruh kita? Di saat kita tidur, Allah menjawabnya di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta ursilul ukhra ila ajalim musamma. Yang artinya Allahu yatawaffal anfusa, Allah ini yang memegang jiwa setiap manusia. Hina mautiha, ketika dia mati. Jadi kalau ada orang yang mati, yang wafat, pasti ruhnya ini, jiwanya ini akan dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wallati lam tamut fi manamiha, dan juga Allah akan memegang jiwa lam tamut, yang belum mati, fi manamiha, ketika dia tidur. Nah, jadi kalau ditanya kemana ruh kita, hilang kemana ruh kita, berarti berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang dipegang juga jiwanya, yang dia belum mati, fi manamiha, di dalam tidurnya. Kita belum mati, kita tertidur pulas, ruh naik ke atas, maka ruh itulah, jiwa itulah dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, fayumsik, maka Allah tahan, allati, yakni orang yang qada 'alaihal maut, Allah tahan, yakni orang-orang yang ditakdirkan bahwasanya malam itu dia menemui ajal kematiannya. Kalau yang pertama tadi, kita tidur, ruh kita diambil, dipegang sama Allah. Ada juga orang yang nanti ketika diambil, dipegang ruh jiwanya sama Allah, ketika tidur, fayumsik, Allah tahan. Apa yang terjadi? Allati qada 'alaihal maut. Kenapa ditahan? Karena udah waktunya tiba kematian bagi si fulan. Wa yursilul ukhra, dan sementara yang lain, yang tadi jiwa yang dipegang sama Allah, maka yang lain dilepaskan kembali ila ajalim musamma, sampai nanti waktu yang ditentukan kapan dia akan menemui kematiannya. Jadi tadi tidur adalah setengah kita menghadapi kematian. Jadi ada orang yang ketika tidur ruhnya dipegang sama Allah, lalu ketika dia bangun maka Allah kembalikan. Lam tamut, ini dia belum mati, berarti masih bisa menjalani kehidupan kembali, dibangunnya dari tidurnya. Tapi ada orang yang fayumsik, Allah tahan, dia nggak balik lagi ruhnya,
Kenapa? Karena memang sudah datang ajal kematian untuk dirinya. Nah pertanyaannya, ada nggak Pak yang orang tidur, lalu ketika ada orang yang pengen bangunin, dia nggak bangun lagi dalam keadaan meninggal? Ada nggak begitu? Ada. Berarti Allah sudah menjanjikan dalam Quran, fayumsik, berarti ketika dia tidur, ruhnya dipegang sama Allah, lalu dia meninggal, dibangunkan gak bangun kembali, fayumsikul lati, maka ini orang ditahan ruhnya, sehingga yang hidup, anak, istrinya, keluarganya ketika bangunin, Pak bangun, ternyata dibangunkan, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fayumsik, ternyata itu sudah menjadi qada, udah menjadi ajalnya. Allah tahan, udah nggak bangun lagi udah. Salah satu yang mengalami kejadian ini, ulama kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau ketika dibangunkan pagi hari, kalau tidak salah itu dibangunkan pengen sarapan sama istri atau dari keluarganya. Ketika dibangunkan, ternyata sudah wafat. Maka berarti beliau fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Berarti Allah tahan ruhnya sehingga tidak balik lagi ruhnya ke dalam jasadnya. Berarti apa tadi? Benar. Wa'lam anna nauma mithlul mauti. Ketahuilah tidur kita ini seperti mati. Bahkan tadi ya 50-50 dah. Bisa balik, alhamdulillah. Maka kita bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da amatana, setelah kami diwafatkan. Tuh, mati sementara. Akhirnya apa? Allah kembaliin lagi, alhamdulillah. Nah, berarti jelas. Wa'lam anna nauma mithlul mauti. Ketahuilah tidur kita itu adalah nanti seperti kematian. 50 bisa kembali hidup, kembali roh kita ke dalam jasad kita, bangun dari tidur kita. 50% kemudian juga bisa kemungkinan datang ajal kematian kita, ditahan roh kita oleh Allah sehingga kita tidak lagi bisa bangun untuk melihat alam dunia ini dalam keadaan ya hidup tadi. Nah, berarti kita ini kematiannya atau tadi tidur adalah setengah daripada kematian. Nah, sementara tadi ada yang hidup kembali, Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Karena memang Allah yang membuat mereka ini tidur di waktu malam. Jadi kalau kita tidur, memang Allah yang buat kita tidur, Pak. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Allah yang buat kita tidur di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah juga tahu apa yang kita lakukan di siang hari. Malam tidur, Allah tidurin kita. Siang hari kita berbuat, kita bergerak, maka Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, kemudian tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kalaupun nanti kita dibangunkan, maka itu Allah sempurnakan umur kita. Sampai kapan? Sampai nanti lagi-lagi datang ajal kita sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bangun tidur, kita sama-sama berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makasih Allah, sudah dikembalikan lagi ruh saya. Berarti diberikan kesempatan hari ini masih bisa untuk bertobat dan beribadah kepada Allah. Tapi kalau udah nggak bisa balik lagi, waduh bahaya, Pak. Pernah nggak bayangin, Pak, kita tidur malam hari ini ntar, awalnya mungkin kita tidur, oke, kamar kita ini dimatikan lampunya, tapi masih ada ruang-ruangan yang lain cahaya-cahaya yang menyala. Ketika tidur, setelah kita tidur, di pertengahan tidur ternyata kita terbangun. Kenapa? Karena mungkin ada yang kita rasa, apa itu? Menjadi gelap.
Tidak ada setitik cahaya pun yang kita lihat. Maka ketika terbangun dari tidur kita, melihat ini tidak ada cahaya sedikit pun, apa yang kita lakukan? Pasti kita manggil-manggil orang-orang yang terdekat kita. Betul nggak? Iya. Melek, gelap banget ini. Kita suami manggil istri, "Mah, padahal tidurnya bersebelahan, satu kamar, satu ranjang. Tapi gua nggak nyaut. Dipanggil anaknya, "Dek, kakak." Padahal cuman beberapa jarak saja, kamar belakang, kamar depannya hanya berdekatan. Tapi istri dipanggil tidak memanggil sautan suaminya, si anak juga tidak ada yang menyaut panggilan ayahnya. Bingung, gelap, sehingga turunlah dia di tempat tidurnya. Dia tahu, dia hafal daripada letak ukuran kamarnya. Karena dia tahu di mana letak pintunya, dia tahu di mana letak stop kontaknya, dia tahu di mana letak naruh koreknya, dia tahu di mana tempat keluar daripada kamarnya, tahu dia. Maka dia keluar, namun setiap dia melangkah, yang dia sadari padahal ini kamar tidak begitu besar. Tapi ketika berjalan ingin mencari pintu untuk keluar, makin dia berjalan, makin jauh. Dia nyari ngeraba-ngeraba, mana nih stop kontak, mana nih tembok. Kagak pernah kepegang-pegang, padahal dia tahu ukuran kamarnya. Maka makin timbul rasa takut dalam hatinya. Di mana saya ini? Oh, ternyata ketika terbangunkan kita sudah berada di alam yang lain. Ternyata gelapnya ini adalah bukan lantaran matinya listrik, matinya lampu, karena memang kita sudah berpindah alam. Maka boleh jadi ini bisa terjadi kepada kita. Maka tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, wa'lam anan naum mithlul mauti. Sungguhnya nih tidur adalah sebagian daripada kematian. Kita cari nggak ketemu, ternyata kita sudah pindah alam. Kira-kira kejadian ini bisa nggak terjadi, Pak? Bisa nggak? Bisa. Maka ini kita belajar nih, kita bahas ini nih, biar kita ketika tidur bukan hanya pengen istirahat, tapi kita sadar tadi tidur kita sama seperti nanti dibaringkan di liang lahat. Juga kita nanti siap-siap, sungguhnya ini tidur adalah menghadapi 50 kematian. Bisa balik lagi ruh kita atau ditahan sama Allah. Maka nanti ada adab-adab yang kita bahas. Insya Allah ada 8 ini yang kita lakukan. Nah, berarti tidur kita ini ya setengah daripada menuju kematian kita. Mudah-mudahan kalaupun nanti Allah wafatkan kita ketika tidur kita sudah dalam keadaan taubat, sudah dalam keadaan iman Islam kita dijaga, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan kembali wal yaqzata mithlul ba'thi, dan bangun dari tidurnya mithlul ba'thi sama seperti dibangkitkannya kita daripada hari kebangkitan, bangkit daripada kubur. Jadi ketika nanti kita bangun, Pak, dari tidur, kalau tadi tidurnya sama seperti mati, maka sekarang bangun dari tidurnya sama seperti bangkit dari kubur. Yaumul ba'ats, hari dibangkitkan kita dari alam kubur. Bagaimana dikatakan seperti itu? Ya, kita lihat dibangkitkan nanti seperti di alam kubur. Maka nanti ketika di alam barzah ini hanya ada 2 orang golongan yang tidak lain dan tidak bukan yang akan kita alami di alam barzah. Ketika kita tidur lalu kita wafat, maka ketika masuk ke alam barzah kita mati, maka Nabi menjelaskan dalam hadisnya, ketika 7 langkah yang mengantar kita ke alam barzah, rapi sudah tempat daripada kuburan kita, ditaruh kembang tuh, ditaruh papan nisan, batu nisan kita, 7 langkah mereka pulang meninggalkan kita, maka datanglah malaikat penanya di alam kubur, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Ketika datang, Masya Allah, kita selama ini mendengar, ya
Memang nanti kita akan ditanya, Pak. 5 pertanyaan yang ini mungkin kita sudah hafal jawabannya. Ya, ma rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Kita mungkin udah paseh jawabnya. Maka ketika kita diantar ke alam barzah, ahli sunnah wal jamaah ada tuh yang bacain talqin. Ya, lisanun fasih wa i'tiqadin sahih. Mudah-mudahan ini orang ketika nanti ditanya malaikat mungkar nakir, dia jawab dengan lisanun fasih, dengan lisan yang sangat-sangat fasih, wa i'tiqadin sahih, dan juga dengan jawaban yang sangat yakin. Ma rabbuka? Allahu rabbi. Ma dinuka? Islamu dini. Ma nabiyuka? Muhammadun nabi. Ma kiblatuka? Ka'batu kiblati. Ma ikhwanuka? Ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dijawab semua. Imamuka? Imami Al-Quran. Lisanun fasih wa i'tiqadin sahih. Lancar semuanya. Tapi sebelum datang 5 pertanyaan ini, Pak, malaikat mungkar nakir terlebih dahulu mendatangkan seorang. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum datang 5 pertanyaan ini, maka ketika datang malaikat mungkar nakir, "Hai fulan, kenalkah engkau dengan orang ini?" Kalau orang yang soleh, kalau orang yang suka ibadah, padahal enggak pernah hidup bareng dengan Nabi. Kita bareng enggak hidup sama Nabi, Pak? Kita hidup bareng enggak dengan Rasulullah? Enggak. Kita ibadah bareng enggak dengan Nabi? Enggak. Pernah ngeliat enggak wajahnya Rasulullah? Di alam barzah ketika ditanyakan, kata malaikat mungkar nakir, "Ya fulan, kenalkah engkau dengan ini? Kenal enggak dengan siapa orang ini?" Masya Allah, disitulah kuasa Allah. Kalau orang yang soleh, iman kepada Rasulullah, yang senantiasa sunnah yang dihidupkan, dia rindu kepada Nabi, walaupun gak pernah hidup bareng dengan Rasulullah, walaupun gak pernah ngelihat Nabi, walaupun gak pernah ibadah bareng sama Nabi, tapi ketika ditanya sama malaikat mungkar nakir, kenal gak dengan orang ini? Ya, ini adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal. Maka ketika orang yang kenal dengan Rasulullah, 5 pertanyaan berikutnya itu menjadi mudah. Kenapa? Karena penentuannya sudah menjadi aman. Kenapa? Kenal dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kenal dengan Rasulullah, 5 pertanyaan terjawab dengan lancar. Lalu si mayit ini, si fulan ini saking gembiranya apa, Pak? Bilang kepada malaikat mungkar nakir, "Ya malaikat mungkar nakir, arji'u ila ahli fa akhbirhum." Ya malaikat mungkar nakir, arji'u ila ahli, saya pengen balik, saya pengen pulang ke keluargaku. Ngapain? Fa akhbirhum, saya pengen ngabarin bahwasanya saya sudah berhasil mengenal Rasulullah dan bisa menjawab 5 pertanyaan dari engkau mungkar nakir. Kata siapa? Kata si fulan yang berada di alam barzah. Arji'u ila ahli fa akhbirhum, saya pengen keluarga saya pengen ngabarin. Tapi apa kata malaikat mungkar nakir? Nggak bisa. Kamu nggak bisa pulang. Kenapa? Karena ketika udah mati, masuk ke alam barzah, maka nanti bisa balik ke kapan? Yaumul ba'ts, hari dibangkitkan. Sekarang belum saatnya engkau balik, karena belum ada daripada hari dibangkitkannya di alam kubur. Maka karena nggak boleh, belum waktunya yaumil ba'ts. Apa kata malaikat mungkar nakir? Nam kana umatil arus. Ya fulan, silakan engkau tidur kana umatil arus, seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru. Kira-kira kalau pengantin baru tidur bagaimana, Pak? Sedih apa senang dia? Wah, masih kebayang, Pak, sama pengantin barunya, Pak? Lupa. Lupa Bosat katanya. Ya kan? Kita baru nikah, malam pengantin baru masuk kamar sama istri kita. Waduh.
Oh, nggak bisa tidur, pengen bercanda baik. Iya, kadang tidur habis maghrib, ya tiba-tiba azan subuh. Apa yang dibilang tuh pengantin baru? Waktu cepet banget ya. Udah subuh baik, padahal tidurnya habis maghrib. Tuh tidur pengantin baru. Sama seperti halnya ini orang ketika nanti orang soleh tadi dia sudah tidur oleh malaikat mungkar nakir, nam karena matil arus, silakan kau tidur seperti tidur pengantin baru. Dia akan nanti ketika tiba datang hari dibangkitkan, tiupan pertama malaikat Israfil, terjadi kiamat, hancur semuanya, gunung meletus, air lautan tumpah ke darat, gempa bumi terjadi, bukan hanya 8 sekali terbahkan 10 udah hebat udah Pak. Yang di atas angkasa sana, bumi, planet pada meletus semua, pada beradu semuanya. Itu kejadian kiamat namanya. Tapi apakah masih ada yang hidup? Masih ada yang hidup. Maka yang kedua lah baru tiup kembali malaikat Israfil, baru mati semua. Maka yang ketiga inilah baru tiup kembali malaikat Israfil, tiupan sangkakala yang ketiga, dibangkitkan dari mulai zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir makhluk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan di sini baru bangun. Nah, orang yang tadi baik, yang pengen pulang ngasih kabar keluarganya, lalu kata malaikat tidur seperti tidur pengantin baru, dibangkitkan, apa yang dikatakan? Kok cepet banget? Udah kiamat aja. Padahal saya masuk tadi pagi, masuk dalam kuburan, kok siang udah kiamat? Sama tadi seperti tidurnya pengantin baru, tidurnya mungkin habis maghrib, dengar azan subuh, muter tuh waktu, dia merasa kok cepet banget. Nggak berasa, kagak berasa. Inilah nikmatnya orang yang ibadah selama hidupnya di alam dunia. Masuk ke alam barzah seneng. Kan kita begitu Pak. Maka apa yang kita ucapkan dah ketika meninggal? Ketika ada yang meninggal kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Semoga kita ini adalah milik Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Raji'un, pulang, kembali. Yang namanya pulang pasti sedih apa bahagia? Sedih apa bahagia? Bapak kalau pulang kampung sedih apa kagak? Apa seneng? Seneng. Lihat di TV, kalau normal kalau nggak corona, 2 bulan sebelum mudik lebaran, itu kartis kereta kira-kira masih ada apa udah habis? Habis. Puasanya belum ada, puasanya belum dijalanin, tiket keretanya udah habis. Pengen ngapain? Pengen mudik, pulang kampung. Saking senengnya, saking gembiranya, saking siapnya, 2 bulan belum ada Ramadannya, tiket pulang kampungnya udah habis. Apa tuh? Rasa seneng. Maka kalau kita ditanya, siap gak mati sekarang? Belum siap Ustaz. Siap gak mati sekarang? Belum siap Ustaz. Kenapa? Karena banyak dosa. Karena kita pahami, sungguhnya hakikat pulang kita seharusnya menjadi pulang yang bahagia. Karena kita pulangnya akan bertemu, mendapatkan balasan yang paling besar, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata yang sedih ketika nanti kita mati, ketika kita wafat, karena kita akan pulang bertemu, mendapatkan balasan yang terindah, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti inilah orang. Sementara yang kedua, orang yang munafik, ketika dia wafat, masuk alam barzah, datang malaikat mungkar nakir, ditanya, hai fulan, siapakah ini? Engkau kenalkah? Siapa ya? Aku tidak kenal. Ketika udah nggak kenal, 5 pertanyaan pun otomatis tidak akan pernah terjawab. Kenapa? Intinya ditanya tentang Rasulullah, dia tidak kenal. Maka kesononya udah pasti Pak. Maka di sini kata oleh malaikat mungkar nakir, fayuqalil ard, dikatakan kepada bumi, ya bumi, ini orang nggak kenal dengan Rasulullah, maka himpitkan badannya. Dihimpit dengan sekeras-kerasnya sampai tulang rusuknya berantakan, patah menjadi berapa bagian.
lalu dikendorkan kembali, ntar kembali lagi tulangnya, ntar begitu lagi. Sampai kapan? Ila yaumil ba'ts, sampai hari dibangkitkannya hari kiamat. Maka ada dua yang aneh, mungkin di sebelahan sama 2 kali 1 tempatnya. Yang sebelah ketika dibangkitkan kiamat, apa kata orang yang soleh tadi? Kok udah kiamat aja? Pengantin baru. Yang sebelah protes, enak aja. Bilang bentaran, saya ini Masya Allah udah lama merasakan yang namanya siksa kubur. Engkau bilang cuma bentaran. Inilah bedanya. Yang satu orang soleh, makamnya raudhah min riyadil jannah. Sementara yang munafik tadi, niron, menjadi lubang-lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang lain mengenai orang munafik ini, malaikat akan mukul nih orang dengan apa? Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan. Ini orang dipukul dengan palu besi. Di mana dipukulnya? Bainal udzunain, di antara kedua telinganya. Kemungkinan depan sini, Pak. Dipukul kita dengan besi, ya, dengan palu di antara kedua telinga kita. Ketika dipukul, apa yang kita ucapkan? Tapi nauzubillah, Pak, jangan sampai kita. Diucapkan orang munafik ini, fayasihun sayhatan, dia teriak dengan teriak yang amat sangat kencang. Sakit. Ampun. Yasmauha mayyalihi. Semua di sekelilingnya mendengar teriakan si fulan ini yang sedang disiksa. Illal tsaqalain, kecuali 2 orang yang tidak mendengar. Siapa dia? Jin dan manusia. Ayam dengar, bebek dengar, kambing dengar, kecuali jin dan manusia tidak mendengar daripada siksa kubur. Maka jelas tidurnya kita setengah daripada kematian. Dibangkitnya kita sama seperti nanti kita dibangkitkannya ketika di alam kubur, ketika menghadapi hari kebangkitan. Maka mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, bahwasanya kita ada adab, ada sikap yang kita lakukan sebelum kita tidur, supaya nanti tidur kita ini walaupun kita wafat, kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengawali daripada bab yang baru tentang adab-adab tidur. Sebelum tutup dengan doa, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Terima kasih. Ada yang bertanya? Cukup? Ada? Ya, baik, kita berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi yang manfaat, menjadi berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah, wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka taubatan nasuha, wa na'udzubika taubatan sayyi'ah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ahyina bil iman, wa mitna bil iman, wa hsyurna bil iman, wa dakhilna al jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.